Kalau misalnya nanti ada pendeta yang khusus berkhotbah, lalu aku menjadi penerjemah, udah otomatis lah orang akan melihat aku aja. Iya. Lalu ngapain ini berkhotbah begitu? Iya. Ada di sini interpreternya. Biasanya dari kalangan mereka yang saya ambil itu pakai katekismus, dia membaca begini, yang lain mengikuti. Jadi semua menyaksikan. Jadi nggak melulu kita yang fleksibel, tapi memang mereka yang harus dibuat memahami juga, karena kan mereka bagian dari kita, betul. Nah, mari kembali ke penciptaan di mana Tuhan Imago Dei ya menciptakan segala sesuatu dengan baik dengan satu roh utuh di dalam dirinya. Itulah main poinnya begitu. Jadi setiap manusia diciptakan Tuhan utuh dengan roh yang ada di dalamnya. Jadi pelayanan yang dilakukan si pangeran ini bukan pelayanan fisik tetapi pelayanan roh. Jadi ketika kita mengabaikan pelayanan ini, percayalah yang kita abaikan adalah roh yang ada di dalamnya. Nah, Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast HKBP. Sekarang kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial. Sudah ada di sebelah saya, boleh kita lihat sama-sama. Ya agak lebih bergairah daripada saya sepertinya ya teman-teman. Nah mungkin abang ini, saya manggil abang ya karena di atas senior saya. Abang ini sudah pendeta. Nah mungkin abang boleh perkenalan dulu. Meskipun sudah banyak yang kenal, tapi mungkin biar yang lain juga semakin kenal dengan abang. Boleh bang, silakan. Ini sekarang? Sekarang bang. Iya. Sawadika, itu jadi khasnya pangeran. Oh iya teman-teman, abang ini sering muncul di Facebook ya. Yeah. Itu sosial media yang sering abang gunakan ya untuk ini. Kapun kap. Iya, nama seriusnya itu Saud Horas Ego Hasiola Nababan. Panjang. Nah panggilannya nggak nyambung memang pangeran, tapi memang itu namanya star identity. Celah nama panggung katanya, meskipun aku jarang di panggung, itu pangeran. Ya benar sekali. Saya berasal dari keluarga baik-baik tentunya. Kampung saya di Tangerang di Banten, dan sekarang saya melayani di Departemen Diakonia untuk maksud saya koordinator informasi dan komunikasi yang memang membackup dan men-share semua informasi tentang pelayanan Departemen Diakonia. Itu saja. Nah jadi selanjutnya saya manggil abang atau pangeran? Jeng boleh. Oh Jeng gitu ya. Meskipun itu bukan nickname-nya abang ini, tapi kita manggil abang ini Jeng gitu. Oke. No. Kita serius ya bang ya. Kita sok-sok serius gitu. Oke. Jadi teman-teman, kenapa tadi di awal saya bilang bahwa abang ini adalah narasumber yang sangat menarik dan sangat spesial, karena abang ini adalah satu-satunya pendeta yang mampu untuk melakukan bahasa isyarat, mempraktekkan bahasa isyarat di HKBP. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menarik, tetapi satu hal yang sebenarnya bisa kita bilang sangat sayang ya bang ya, karena sejauh ini sampai detik ini hanya masih abang saja seorang pendeta yang mampu untuk melakukan itu. Benar. Nah, jadi kalau boleh tahu nih bang, kalau abang boleh cerita sedikit, kenapa sih kira-kira abang merasa terpanggil begitu melayani di bidang yang spesifik di bahasa isyarat ini bang? Siap. Iya. Kalau bisa dibilang sih sebenarnya di dunia kayaknya ada perbedaan dunia gitu ya. Berkebutuhan khusus. Hanya saja memang bahasa isyarat menjadi seperti yang paling istimewa karena memang punya akses atau apa gitu yang saya juga nggak bisa katakan seperti eksklusif, sehingga itu seperti sesuatu yang apa ya bilangnya ya jadi khas gitu. Padahal sebenarnya kayak Braille, saya juga bisa menulis dalam Braille dalam untuk tunanetra begitu, dan juga mendalami untuk case-case berkebutuhan khusus lainnya. Hanya saja memang karena ketika saya berbahasa isyarat, jadi seperti itu jadi kayak jargonnya begitu ya. Sebenarnya ketertarikannya di semua bidang disabilitasnya, bukan di bahasa isyaratnya. Hanya saja kan rungawicara bagian dari disabilitas, sehingga mau gak mau saya juga harus mendalami hal itu begitu. Nah kita luruskan satu hal dulu boleh ya. Jadi memang tidak ada ketentuan khusus untuk mengatakan apa sih difabel kah? Disabilitas kah atau berkebutuhan khusus kah begitu, nggak ada gitu. Hanya saja memang sebutan yang memungkinkan tidak memarginalkan orang, maka kita lakukan itu begitu. Nah kita sering terjebak dengan difabel. Orang-orang menganggap difabel itu different ability. Nah bahasa Inggris itu tidak seperti bahasa Indonesia, Mendiknas, Kedikbud,
bak gedebuk begitu ya. Tidak ada yang seperti itu. Jadi tidak ada pernah serapan bahasa Inggris yang membuat shorten gitu ya, menyingkat-nyingkat itu tidak pernah. Jadi untuk difabel sendiri pun tidak bisa digunakan sebab ini tidak sah gitu. Nah, different ability itu artinya berkemampuan yang berbeda. Nah, ini perlu digarisbawahi. Contohnya seorang tunanetra yang dalam keadaan tidak bisa melihat tetapi bisa bermain piano. Begitu ya. Lalu dia dikatakan different ability? No. Kenapa? Karena saya pun bisa bermain piano. Jadi tidak ada perbedaan ability-nya di situ. Ya, jadi itu keliru. Bukan different ability tapi differently able. Dia berbeda tapi mampu. Begitu. Nah, ini pun belum tentu bisa kita lakukan sebab ya kadang-kadang mereka tersinggung dalam artian kenapa juga harus diterangkan perbedaannya itu gitu. Nah, kalau different ability itu contohnya kayak Albert Einstein, Thomas Alva Edison yang memang dari 1000 manusia paling cuma 1 begitu. Nah, itu dia. Jadi itu harus digarisbawahi. Jadi bukan different ability. Nah, kalau dibilang differently able pun mereka mau tersinggung sebab kenapa harus menggarisbawahi perbedaannya itu gitu. Nah, kalau bilang disability itu berarti udah langsung fokus kepada ketidakmampuannya. Sementara ada bagian lain yang dia bisa begitu. Contohnya ada yang tidak bisa berjalan, but people can use their hand gitu ya. Kenapa juga aku berbahasa Inggris ya? Iya, di sini pada pinter kok Bang. Udah pada lulus TOEFL aja gitu ya, benar. Jadi disability pun tidak kata yang tepat sebab itu hanya fokus kepada ketidakmampuannya. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat di berbagai media sosial dan lain sebagainya, kita menggunakan special needs, berkebutuhan khusus. Kenapa begitu? Iya, pada akhirnya kita akan memahami bahwa mereka ini adalah, kami ini adalah orang-orang yang memang harus dibantu. Contohnya aja misalnya kayak mau masuk ke lift, gitu kan. Orang yang berkursi roda kan ya harus ditolong begitu. Makanya katanya yang lebih tepat itu adalah berkebutuhan khusus daripada harus bilang different ability yang tidak tepat. Begitu. Jadi setelah Abang geluti secara teoritis ya Bang ya. Iya, juga secara praktis. Tetapi ini suatu hal baru loh Bang. Mungkin secara pribadi bagi saya ya, bahwa ada secara teori itu kata istilah differently able. Iya. Meskipun sebenarnya tetap lebih baik tidak kita gunakan ya Bang. Iya, benar. Tapi lebih ke berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Nah, kita lanjut nih Bang. Abang sudah menggeluti pelayanan berbahasa isyarat ini sudah cukup lama ya Bang 11 ya? tahun. 11 tahun teman-teman. 11 tahun tentu di pendidikan Abang S1 dan S2, Abang juga menggeluti bidang yang sama, yaitu di bahasa isyarat. Siap. Nah, Abang boleh gak cerita ke kita, kira-kira ada gak nih hal menarik, poin-poin menarik yang bisa Abang bagikan kepada saya dan kepada penonton kita yang ada di rumah? Apa aja sih Bang yang menarik gitu di studi yang sudah Abang tempuh? Terima kasih. Ya, jadi tadi alasannya belum kenapa saya tertarik ya gitu. Jadi saya punya kelompok teman-teman yang rungu wicara begitu ya. Sering cerita ke saya begini. Misalnya mereka naik fasilitas umum kayak bus gitu ya. Tujuan dari Siantar menuju ke Lagu Buti. Pada saat itu saya di Lagu Buti. Lalu bercerita ketika naik bus, ongkosnya dinaikin. Bagi saya itu diskriminasi ya. Bagi saya diskriminasi dalam artian gini, entah ini kenakalan para driver atau yang memanfaatkan keadaan dan kesempatan, atau memang karena mereka yang tidak paham. Tapi bagi saya adalah ya kalau ongkosnya tarifnya segitu ya segitu aja gitu kan ya. Jadi melihat itu saya pikir begini, ini komunikasi fatalnya. Komunikasi fatalnya ya begini, kalau nggak nyambung ya ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Jadi saya berpikir gini, kalau tidak bisa meretas ini setidaknya menjadi juru bicara ya, apa sih namanya itu, menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara begitu. Nah, itu ketertarikan saya awalnya untuk berbahasa isyarat supaya saya bisa memahami mereka begitu. Nah, kalau tentang studi tadi itu lagi saya harus bilang lagi bahwa tidak khusus ke rungu bicaranya, tetapi memang karena saya membahas disabilitas di mana rungu bicara ada di dalam, mau nggak mau saya memang harus mendalami begitu ya. Nah, jadi ada tempat penelitian saya masih di seminar proposal dan untuk tesis pada saat itu. Kalau untuk skripsi itu seadanya ya. Waktu saya lakukan di Hepata itu memang gambaran umum tentang orang berkebutuhan khusus. Nah, ada masa di mana saya harus mencari data, tetapi satu panti, saya ragu bisa menyebutkan namanya, nggak usah ya. Ada panti yang
semua di dalam berlaku bahasa isyarat. Oh. Mbaknya bisa bayangkan saya mau bertanya saya tidak bisa berbahasa isyarat yang artinya kayak kambing congek. Benar kayak kambing congek. Saya ngomong gini mereka gini. Aku nggak tahu dia bilang begitu. Akhirnya gini. Gitu ya. Sementara waktu saya untuk meneliti dan lain sebagainya cuma 1 bulan. Mau nggak mau porsir, memulai. Meskipun pada awalnya saya sudah belajar bahasa isyarat di Hepata. Tetapi cuma sebatas itu gitu. Alhasil saya belilah buku cetakan pertama untuk CB namanya, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, tebalnya segini. Cukup tebal ya Bang ya? Iya, mata saya sampai merah kayak ikan gembung. Terus tapi membuahkan hasil ya? Benar, iya. Jadi membaca itu semalam suntuk lumayan berapa ratus, tapi ya sambil kayak sekarang tuh main TikTok. Begini. Oh iya. Begini. Pada akhirnya gini, menarik ternyata, bahkan sangat menarik begitu. Lalu on progress begitu ya, ketika saya belajar itu, saya bisa berbicara dengan mereka meskipun yang saya pelajari yang pertama, semua manusia pasti gitu. Bahasa cara mengejek, bahasa kasar, begitu yang cepat. Yang menariknya situ bagi saya. Artinya gini, ketika kita jalan terus ada orang gak kita sukai, kita omongin tanpa harus berkata-kata, bagi saya itu menarik. Itu daya tariknya ya Bang ya? Iya itu contohnya gitu. Jadi saya berpikir begini, keren juga, di samping saya dapat ilmu, ternyata berbahasa isyarat ini memang membuat saya tanpa harus meluapkan dengan kata-kata pun saya bisa berekspresi. Itu salah satunya begitu. Yang tadi kan ini pertanyaan yang menarik begitu ya. Ya begitu. Nah, yang menarik berikutnya adalah ketika saya akan mempresentasikan tulisan saya, lalu saya membawa salah satu dari tunarungu bicara dan itu menjadi seperti tontonan meskipun saya tidak tahu ini kekaguman atau melihat ini sesuatu yang aneh, tapi melihat orang-orang antusias melihat begitu saya pikir begini. This is what we need, begitu loh, begitu. Jadi bagi saya ternyata bahasa isyarat itu bukan yang tidak digandrungi, hanya saja belum ada yang membawanya ke permukaan, Mbak. Iya, tapi ternyata setelah saya kasih ke permukaan, orang-orang pada akhirnya gini, wah menarik ya. Jadi orang-orang pengen belajar, begitu. Oh jadi masih underrated ya Bang ya? Benar. Orang-orang mempelajari itu. Iya gitu. benar. Nah tadi Abang sempat bahas jejak pertama Abang itu Abang mempelajari buku CB. Iya. Segini. Iya segini. Nah. Itu jilid pertama dan itu ada 10 jilid. 10 jilid? Iya. Dan itu dalam berapa waktu Bang durasinya? Menguasai itu semuanya 6 bulan memang. 6 bulan. Iya, karena ada berapa ribu halaman. Tapi itu termasuk cepat ya Bang ya? Bagi mereka, pada akhirnya mereka bilang, lu gila sih gitu dalam waktu secepat itu. Tapi gini, gilanya aku ya karena ada tulisan yang harus aku selesaikan gitu ya. Ada dorongan juga gitu ya Bang ya? Iya benar-benar. Nah tadi itu buku CB ya Bang ya? Nah saya pernah dengar itu di dalam bahasa isyarat ini ada 2 istilah Bang. 2 jenis lah kita bilang gitu. Yang pertama itu bahasa CB, satu lagi Bisindo. Nah boleh gak Abang ceritain apa sih perbedaan dari 2 jenis ini? Dan di antara yang kedua ini mana kira-kira yang lebih mendarat? Lebih mudah diaplikasikan ke teman-teman kita kaum tunawicara. Iya siap. Terima kasih lagi ya. CB dan Bisindo ya. CB itu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Jadi memang bicara tentang sistem begitu ya. Nah Bisindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia begitu. Nah CB ini memang bicara tentang formula, tentang menyatukan persepsi dan tentang formalitasnya begitu. Jadi CB ini seperti bahasa Inggris untuk dunia. Tapi bagi mereka yang mempelajari di SLB tentunya, gitu. Nah, kelemahannya ada ini. Kelemahannya adalah ini dituliskan oleh orang yang bisa berbicara. Jadi memang pada akhirnya hampir tidak tepat. Tetapi kan perlu untuk mengkoneksikan semua orang yang ada di seluruh dunia, Indonesia terlebih begitu kan ya, supaya mengerti bahasa isyarat begitu. Nah, yang Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia itu adalah bahasa nature-nya seorang tunarungu bicara, sama kayak kita kalau misalnya kita bilang lapar. Oh, ya, simbolik, bisa kita bilang simbolik. Ya, simbolik, benar simbolik, gesture ya. Pengen makan udah otomatis kan kita begini gitu. Tidak rungu bicara pun kita kadang kalau misalnya berbicara dengan kalau. Kalau bicara dengan orang yang 1 kilometer di depan tapi masih kelihatan gitu oleh segini gitu. Ngapain gitu ya? Paham dong, gak harus rungu bicara. Nah itu gestur gitu. Tapi kan gestur juga dipengaruhi oleh kultur. Iya. Sehingga ada kemungkinan rungu bicara Batak, rungu bicara Jawa gak nyambung. Iya dong, karena mereka gesturnya itu kultur banget begitu. Hanya saja untuk kultur-kultur tertentu tentunya ini sangat menolong. Sangat menolong karena kan paham begitu. Nah jadi kalau ditanya semua punya kelemahan, semua punya kelebihannya gitu. Tetapi memang Indonesia telah lama
ada Bisindo itu tadi di kultur-kultur, tapi telah lama juga menetapkan CB sebagai bahasa satunya supaya semua bisa terkoneksi. Nah, tapi ini tadi itu hanya bisa diakses bagi orang yang belajar di SLB karena itu kan dipelajari di SLB. Iya, kalau Bisindonya enggak. Nah, yang saya kuasai tentunya CB karena kan formal ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, bukan berarti saya tidak bisa dengan Bisindo, bisa, hanya saja begini. Kan fokusnya adalah membuat orang bisa terkoneksi. Jadi kalau saya ke Bisindo, jadi saya mundur saya rasa. Kenapa? Dalam artian gini, ya mundur dong. Padahal kan tujuan pertama kita ya biar Rungu Wicara. Karena memang udah ada bukti. Ketika saya bertemu dengan Rungu Wicara Afrika, kami bisa ngobrol. Layaknya kami ngobrol dengan bahasa Inggris. Gak ada batasan lagi gitu ya Bang? Iya benar. Karena memang sudah sistem yang kami lakukan kan begitu. Nah kalau saya lakukan Bisindo, saya pikir saya pasti mundur dong. Iya. Dalam artian kok jadi ke kultur saya. Cuma ada saat-saat tertentu di mana saya harus kultur. Kayak kemarin ya Opung Eporus, keynote speaker ya. Keynote speaker ya. Di Sibolga ada sambutan yang harus beliau sampaikan di Sibolga. Konyol kalau saya pakai CB. Konyol sekali ya. Karena apa? Karena saya juga tahu jejak pendidikan di Sibolga untuk SLB belum terlalu berkembang. Sehingga bisa saya pastikan CB tidak berlaku. Pada akhirnya ke Bisindo. Itu pun saya gini, melanggar tanda kutip etikanya begini. Maafkan saya untuk kali ini. Tapi kan demi mereka paham, saya harus lakukan itu. Begitu. Itu dia perbedaannya. Jadi yang mana lebih tepat, itu tadi. Bisa di dua hal. Kalau kita ketemu dengan dia yang sudah sekolah, CB dong. Iya. Karena kita, supaya kita memajukan, supaya dia juga bisa go internasional kayak Anas Monika loh. Le boleh kan ya? Boleh. Sangat boleh Bang di sini. Iya. Atau mau 2 menit 1 album? Nanti ya. Siap. Terakhir jadi, ya. Gitu. Benar. Jadi dorongan CB ini juga yang membuat saya bilang ke teman-teman, kalau CB kau kuasain, pasti kau bisa berkomunikasi dengan yang di Amerika. Ya Australia. Pada akhirnya memang ke mancanegara kan hubungan ini gitu. Ya jangan buat batasan lagi hanya gara-gara gak bisa bicara terus ke kultur. Jangan. Nah kalau di Bisindo ya harus puas dengan lokalmu ini gitu. Tapi kalau Abang sendiri secara pribadi Abang mempelajari juga gak secara khusus, meluangkan waktu secara khusus untuk mempelajari si Bisindo ini? Iya, gitu, Bang? Iya di Hepata. Oh di Hepata. Ya, mentor pertama saya itu seorang Rungu Wicara, dia menguasai dua-dua ini. CB dia pelajari di sekolah, di Bisindo mau gak mau karena dia mendidik adik-adik yang tidak sekolah. Apakah mentor Abang itu seorang pelayan atau enggak? Sekarang dia staf HKBP Boru Simanjuntak, namanya Kak Kelis, begitu nanti bisa datang ke Hepata, begitu melihat. Tapi pada akhirnya kakak itu bilang begini loh, ini gak apa-apa lah muji diri sekali-sekali ya. Kok lu lebih keren sih dari aku? Dia bilang begitu. Gitu aku gini, enggak Kak, aku gak lebih keren. Aku mungkin lebih lincah aja. Itu sih. Perbedaan juga itu ya Bang. Siap. Nah gitu. Kenapa ini dianggap spesial? Mungkin karena seorang pendeta itu aja sih Kak. Iya. Mungkin kalau orang lain mungkin yang bisa berbahasa, orang pada akhirnya gini, oh ya wajar, mungkin ada anggota keluarganya, mungkin dia belajar. Tapi karena pendetanya aja sebenarnya maka ini spesial. Maka jangan dispesialkan. Sehingga semua kita ini tertarik untuk mempelajari. Karena harusnya ini udah jadi bahasa ini juga our second language gitu. Kenapa begitu? Karena sekarang nih tidak bermaksud untuk mengajukan prestasi di sini. Pada saat ini kami sekarang sedang mengirimkan Rungu Wicara untuk ke instansi-instansi pemerintah. Bahkan ketika wawancara kami minta khusus kami hadir ke HRD-nya begitu. Dan sekarang kayak kalau kita lihat H&M semua yang lain-lain itu udah mempekerjakan tunarungu wicara atau HKBP apa kabar begitu ya. Ya enggak sih gitu. Jadi sekarang kita udah coba gitu masuk dan sekarang di tuanan HKBP datang ya ke Siantar ya. Sudah ada tunarungu wicara yang menjadi waitersnya. Oh, luar biasa sekali teman-temannya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang berdomisili di Siantar atau sekitarnya bisa sekali-sekali ke Tuanan Cafe. Alamatnya di mana Bang? Iya di Jalan Ahmad Yani itu pas di kantor, di samping kantor Departemen Diakonia di HKBP Petra begitu. Enggak sekali-sekali lah, sesering mungkin. Nah nanti bisa menjumpai Abang secara langsung di situ ya Bang ya. Dan teman kita yang Rungu dan Wicara teman-teman yang lainnya juga. Oke Bang, kita lanjut. Nah kita berkomunikasi dari tadi ini kan Bang, bisa kita bilang ekspresif dong. Nah kita bisa membaca kapan saya marah mungkin. Contohnya gitu ya. Kapan Abang merasa senang. Kapan Abang merasa sedih dan segala macam. Itu terlihat mungkin dari ekspresi. Dan yang kedua tentu dari nada berbicara kita. Gitu. Nah terkadang itu juga kebiasaan kita di dalam chattingan. Kita kan susah tuh membaca ini isi chatnya ini marah atau enggak. Kecuali ada emotnya dong ya. Kecuali ada emotnya gitu. Cuman kalau berbicara secara langsung dengan suara, kita bisa membedakan yang mana marah, yang mana sedih, yang mana bahagia. Nah bagi teman-teman kita Bang kaum difabel, tunarungu dan tunawicara, bagaimana cara mereka agar
sama seperti kita, bisa mengekspresikan emosional mereka melalui komunikasi mereka tadi, Bang. Siap. Ya, jadi memang bahasa ya. Saya teringat jadinya. Ini boleh dipotong ya. Jadi ada pertanyaan untuk Miss Universe 2012 kepada Miss Philippines, ditanya gitu ya. Apakah bahasa Inggris adalah bahasa yang paling tepat untuk dipakai di seluruh dunia? Begitu. Atau mungkin kau punya option lain, bahasa apa yang paling tepat untuk dipakai di seluruh dunia? Lalu dia jawab begini, ini bukan persoalan bahasanya, tetapi bagaimana kata-katamu menginspirasi, menyampaikan pesan yang baik sehingga orang terberkati. Jadi memang bukan spesifik bahasanya. Tapi memang harus diakui, mau gak mau, bahasa adalah hal pertama yang membantu mengekspresikan perasaan. Iya dong. Iya. Nah, bagaimana dengan tunarungu bicara? Pun, bahasa isyarat itu benar-benar ekspresif contohnya ya. Boleh contohkan ini? Boleh ya? Bang, silakan. Jadi aku gak bisa bilang marah. Marah itu begini. Oh. Ya, marah itu bahasa isyarat begini. Tapi aku gak bisa bilang, aku marah samamu dengan muka datar. Iya. Dari wajah kelihatan ya, ekspresi dari wajah. Begitu. Oh. Pun ada yang disebut dengan senyum, ketawa, senang banget. Misalnya senyum, gitu ya. Terus kita disuruh ketawa, gitu. Terus bahagia, udah berbareng dengan gestur bahasa isyarat bahagia dengan ekspresi. Justru lebih ekspresif ya Bang ya. Oh, mereka gitu, justru lebih ekspresif. Begitu. Oh, menarik gitu ya Bang ya. Iya. Oh, kita lanjut nih Bang. Kita kan bukan harus, dan kita kalau bisa beradaptasi dengan teman-teman kita yang tunarungu dan tunawicara. Pertama sekali adalah dengan berusaha mempelajari bahasa isyarat. Nah, kalau menurut Abang sendiri, ada nggak hal-hal lain, elemen-elemen lain yang harus kita perhatikan agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka? Banyak sekali. Jadi karena mereka tidak mendengar, I hope I didn't get it wrong gitu ya. Tapi memang tunarungu bicara dari semua berkebutuhan khusus itu yang paling sensitif. Jadi karena mereka nggak mendengar, mereka suka menafsir keadaan. Contohnya misalnya kita berbisik gitu kan. Terus tapi memang sambil berbisik sambil melihat ke arah mereka, udah pikirannya kemana-mana itu. Pasti ngomongin aku gitu. Jadi gestur pertama menentukan kita diterima atau tidak dengan mereka. Itu juga yang membuat mereka mau menerima kita atau tidak begitu. Nah jadi kalau mau berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu bicara dan yang lain-lain sih saya pikir gak harus tunarungu bicara, kita harus kasih gestur yang tepat contohnya. Contohnya begitu. Jadi memang yang show your welcome face gitu, your welcome gesture begitu. Jadi kalau sudah di awal mau yang kita bicarakan baik pun tapi kita berbisik, cantik dia ya gitu. Itu udah dia anggapnya sebagai kau pasti ngomongin aku. Oh, sebaiknya itu jangan pernah dilakukan. Jangan pernah dilakukan. Pun kalau misalnya lagi berdiskusi dengan mereka, contohnya begitu, hindari untuk berbisik. Sebab mereka kan tidak mendengar, mau gak mau mereka menafsirkan kan begitu ya. Dan begitu. cenderung ke hal negatif. Sebab ke hal negatif itu bukan tanpa sebab dalam artian cuman mengarang-arang, tidak. Karena mereka rata-rata orang yang dibully kan. Iya. Diejek mau gak mau mereka menyamaratakan semua orang. Jadi ketika berbisik begitu. Nah lalu masuklah ke tahap kedua di mana aku ingin belajar supaya bisa bahasa isyarat sama sepertimu. Misalnya begitu, udah dapat hatinya mereka begitu. Selebihnya ya udah enak aja ngobrolnya begitu. Nah, ada yang menarik ketika itu. Jadi kami nongkrong nih di kafe. Ciela Cafe, hela. Oke. Aku cuma mau bilang ke pemirsa, kami pernah ke kafe begitu ya. Iya. Jadi ada sekitar 15 ini teman-teman grup. Unik banget cerita ini. Jadi kita ngobrol tuh udah pakai bahasa isyarat, udah enak aja gitu kan. Terus waitersnya mungkin bingung ya, bagaimana aku berkomunikasi. Tapi mungkin karena mereka melihat bahwa aku sedikit berbeda dan sedikit mendominasi perbincangan itu, lalu waitersnya itu datang begini. Tulis, dia bilang begitu ya. Terus aku sontak dong. Hei, aku bisa bicara, aku bilang begitu kan. Terus terkejut dia, aku pikir sama kalian bisu begitu. Nah dia cuma bilang bisu. Dia cuma bilang kata bisu begitu ya. Terus di pabelnya bilang gini, apa dia bilang? Kenapa dia bilang bisu? Segitu sensitifnya begitu. Segitu sensitif. Maka memang kita harus benar-benar yang harus ya bahasanya atau beradaptasi supaya ayo kasih situasi atau atmosfer yang benar-benar welcoming ke mereka. Itu aja sih. Oh gitu. Oh jadi bisa dikatakan bahwa satu aja pantangannya ya Bang ya ke mereka ya. Kalau kita mau melakukan pendekatan, jangan sampai kita berbisik ke mereka, di depan mereka begitu. Nah ada satu hal menarik Bang. Saya pernah melihat di sosial media Facebook.
Abang sebagai seorang pendeta melakukan pelayanan kepada teman-teman kita kaum tunarungu dan tunawicara di dalam pemberkatan pernikahan liturgi. Siap. Nah, boleh nggak Abang cerita ke kita bagaimana pengalaman Abang saat melakukan pelayanan tersebut? Iya, itu perdana saya memberkati, dan sebenarnya kalau saya bisa tolak, saya tolak. Karena apa ya? Sebenarnya ini bukan prinsip ya, nggak boleh ditiru sama adik-adik pendeta yang muda gitu ya. Saya belum menikah, lantas khotbah apa yang saya mau sampaikan kepada orang yang mau menikah? Saya belum di titik itu, terus saya mau berkhotbah begitu ya. Tapi karena ini case-nya berkebutuhan khusus rungu bicara, di mana saya satu-satunya, kayaknya gini ya, Tuhan kayak menuntut banyak begitu. Oh ya, oke. Biar aku kasihkan tulah untukmu khusus gitu ya. Takut benar, itu diserang begitu. Dan pada akhirnya masuklah semua insight yang kekhawatiran aku selama ini. Nah, aku boleh buka sedikit ya. This is not hal buruk sebenarnya, tapi hal buruk begitu. Kenapa begitu? Jadi 3 teman yang kami berangkatkan menikah, 3 pasangan rungu wicara, 3-tiganya berakhir dengan perceraian. Yang membuat saya berpikir begini, oh my God, nah ini kenapa begitu? Nah, simple, pernikahan harus dibekali dengan konseling pranikah. Nah, itu yang nggak ada kan. Kecurian di situ ya. Siap, kalaupun itu ada, bisa sampai nggak pemahamannya? Karena kan mereka cuma ngerti bahasa isyarat. Karena mereka bisa sih sebenarnya tulis tangan, hanya saja SPOK-nya itu berantakan banget. Saya bisa tunjukkan misalnya, Bang Pangeran mau kemana? Pangeran kemana mau? Gitu. Jadi memang sangat berantakan. Jadi memahami buku pun belum tentu bisa begitu. Jadi cara satu-satunya adalah ya memang harus mendaratkan dengan bahasa isyarat. Nah, itu yang membuat saya sangat terbeban pada saat itu. Oh my God, begitu. Haruskah ini kami akan saksikan lagi? Jadi sebenarnya ketika memberangkatkan mereka menikah, kami harus siap dengan berita 5 bulan paling lama mereka bercerai. Tentunya nggak mau dong ya, case ini terulang lagi begitu ya. Nah, ini kisah nyata ya, kita tidak mengarang begitu. Jadi karena ketakutan itu, jadi Pangeran berpikir this is the time begitu. Kita harus benar-benar bisa menjadi imam untuk mereka gitu loh, memberi penjelasan yang sejelas-jelas tentang pernikahan. Nah, di situ yang saya pikir yang sangat penting. Nah, awalnya saya tidak mau juga dalam artian begini, sebatas seremonialkah ini begitu ya. Sebatas pemberkatan aja kah ini, karena pendeta manapun bisa gitu. Awalnya ini tidak diberikan kepada saya. Semua yang hadir di sini saksi ya. ini sebenarnya diberikan kepada Ibu Kepala Departemen Diakonia. Mungkin beliau sangat sibuk pun, tanda kutip bisa jadi this is not my capability, mungkin ada di diri beliau begitu. Lalu dilimpahkan ke yang lain. Yang lain juga bilang, oke, aku mau berkhotbah. Tapi akhirnya kami berembuk bertiga. Contohnya begini, kami nggak mau lagi ada masalah baru di dalam pernikahan. Contohnya sebenarnya nggak boleh dibahas sih misalnya. Kalau misalnya nanti ada pendeta yang khusus berkhotbah, lalu aku menjadi penerjemah, udah otomatis lah orang akan melihat aku aja. Iya. Lalu ngapain ini berkhotbah begitu? Iya. Ya kan, dalam artian canggung pasti gitu. Belum lagi kalau mau pernikahan ada nggak sih yang mau disiapin oleh keluarga? Ada ya. Iya. Salam-salamnya contohnya begitu. Jangan tambahin beban lagi gitu. Dan pada akhirnya kita berembuk. Oke, saya mau begitu ya. Tapi itu penekannya adalah di konseling pastoral. Dan saya melihat ini kesempatan emas untuk mendidik. Maaf, saya harus pakai itu. Jemaat. Supaya benar-benar menerima pasangan tanda kutip sejenis ini. Nah, di sini memang saya benar-benar ngasih tekanan bahwa mereka udah sangat terbatas dengan komunikasi. Maka jadilah jemaat yang benar-benar inklusi yang harusnya bisa membantu. Kalau kita tidak bisa menjadi teman buat mereka, setidaknya jangan jadi lawan. Nah, masalah selama ini kan begini, kalau mereka kira-kira tidak cocok dan lain sebagainya, ada pihak atau diskriminasi atau lain-lain begitu. Nah, ini saatnya saya pikir, oke, ini saatnya harus mendidik jemaat supaya, nah, ini cuman sampel. Jangan-jangan ada ratusan lagi di gereja ini. Jangan-jangan ada ribuan lagi di HKBP yang rungu bicara ini begitu. Tapi kenapa mereka tidak mau menikah tanda kutip di HKBP? Karena nggak ada yang paham. Nah, ini juga jadi suara pada saat itu. Sekali lagi, kalau ada yang mau menikah hubungi HKBP. Mengerucut ke Departemen Diakonia. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau jasa kami, minta aja jasa kaminya untuk tanda kutip mengajari bahasa isyarat. Sehingga semua pendeta bisa melayangkan pelayanan ini. Begitu. Nah, penekanan ini juga lah yang saya sampaikan kepada orang tua. Dalam artian akan ada nanti masa di mana mereka ngadu tentang pasangan hidupnya, nggak usah dicampuri. Kalau kau nggak bisa bantu misalnya, jangan buat bercerai.
gitu kan. Sampaikan kepada kami lagi begitu. Dan puji Tuhan sekarang sudah berbadan cantik, berbadan dua. Artinya ini kasus terpanjang pernikahan dan harapan kita ya sampai meninggal dong mereka tetap bersama begitu. Jadi kalau ada sampel yang berhasil ini kan kita pede menyuarakan pelayanan sejenis ini harus benar-benar dilayani. Tapi kalau misalnya ini pun tanda kutip gagal juga, ya pangerannya juga akan pakai cadar kemana-mana. Puji Tuhan hingga saat ini mereka masih bersama ya Bang. Masih bersama, benar. Nah, hal lainnya Bang, di saat pemberkatan pernikahan tersebut. Nah, ini kan case-nya kan teman-teman kita tunarungu dan tunawicara. Apakah ada liturgi kontekstual yang Abang terapkan? Terlebih spesifiknya tentang nyanyian ya Bang ya. Mengingat teman kita agak coba boleh diceritakan Bang. Dan lagi ya rungu bicara kan tidak bisa berbicara. Pentingkah mereka bernyanyi? Nah kadang-kadang kan kita harus menderhadakan begitu. Tapi ternyata kayak kata pemazmur, bernyanyi kan gak harus yang bersuara indah kayak saya ya. Gak usah cemburu, jangan cemburu ya, jangan cemburu gitu. Dalam artian pujian itu adalah sesuatu yang harus, mau itu dengan puisi atau apa begitu. Jangan jadi mereka juga tidak mau memuji Tuhan dan gara-gara mereka tidak bisa berbicara begitu. Nah pada saat itu benar, itu pergumulan terbesar. Pernah lihat gak sih ada yang memberkati pernikahan tapi tidak memegang agenda? Gak pernah ya? Belum pernah Bang. Karena sangat sakral kan agenda itu ya begitu. Tapi memang ini udah minta izin kepala suku. Preses saya minta izin, pimpinan saya minta izin, dalam artian bisa gak saya gak pegang itu begitu. Awalnya begini, ya mana bisa dek begitu. Satu tangan pun tidak mungkin, tidak bisa begitu ya begitu. Akhirnya karena ini case yang spesial, akhirnya dikasihlah keringanan bahwa oke, di stand book begitu ya. Itu di situ, fokusmu tetap ke situ, kau harus gini, gak boleh ada yang dirubah. Kata-kata atau apapun itu. Karena kan sudah dikasih keringanan untuk berbahasa isyarat kan begitu. Nah kalimat-kalimat di agenda itu harus saya, oh my God. Jadi contohnya, dalam CB gak ada diakonia kesayangan. Oh, gak ada. Tantangan ya Bang ya? Tantangan sekali. Berat. Nah, diakonia disederhanakan adalah pelayanan. Pelayanan disederhanakan adalah pekerjaan. Sehingga diakonia hampir sama dengan pekerjaan. Tetapi kan pekerjaan sama diakonia esensinya kan berbeda. Mau gak mau untuk menjelaskan diakonia saya bekerja 2 kali. Contohnya, mengisyaratkan pekerjaan dan menyebutkan diakonianya dengan alfabet DIAKONIA. Diakonia. Sehingga yang Kristen pasti tahu. Dalam artian pasti mereka juga belajar di sekolah setidaknya atau di katekisasi CD meskipun tidak secara detail. Nah, jadi bahasa di agenda itu saya harus begini. Oh my God. Apa ini berzina, bagaimana lagi saya mengartikannya? Si pelebegu saya bagaimana lagi begitu. Dan itu pergumulan yang paling besar. Saya tidak mau menyederhanakan tentunya, jangan sampai ini gak jadi. Nah mereka yang saya tutor untuk memahami apa arti ini. Jadi sebelum pernikahan agenda itu udah saya baca ke mereka. Berulang kali 3 atau 5 kali itu ada begitu. Sampai mereka paham. Sehingga wibawa agenda dapat masih terjaga, mereka memahami. Itu saking sulitnya. Tetapi untungnya tidak ada masalah dengan pemberkatan. Dalam artian sebenarnya kan pemberkatan itu harusnya kan sambil bicara juga kan begitu. Nah untuk pada saat itu saya minta mereka melihat saya. Supaya mereka tahu. Karena tangan saya kan menumpangkan. Begitu ya. Itu saya minta mereka melihat saya. Tapi kayak yang untuk yang ini. Napidadomu di debatan dan jadi serang oleh donga. Itu saya memang meminta kepada Tuhan. Tuhan maklumi ya Tuhan ya. Tangan kiri memegang tangan mereka. Tangan kanan mengisyaratkan. Tapi itu nyampai Bang pesannya? Sampai dong. Meskipun dengan satu tangan? Kalau dari esensi teologi sampai dong. Nah untuk mereka sendiri kan itu tadi udah ditutor dulu sebelumnya untuk memahami apa yang akan aku bilang. Nanti aku akan pegang tangan kalian satu sehingga tidak 2 tangan. Jadi yang kira-kira mau kukatakan adalah begini. Oke kita ulang. Begini paham. Setidaknya mereka tahu bahwa itu adalah liturgi yang harus diimani ya Bang ya. Dan itu harus dihidupi, itu yang paling penting ya. Benar sekali. Ya saya bilang begitu juga tentang agenda ini hampir seperti klimaks dari iman kita. Ini patokannya begitu. Jadi saya tidak boleh lari dari sini. Kalaupun ada yang mungkin kalian tidak mengerti, ayo private, yuk tanya begitu. Jadi saya tidak pernah ninggalkan mereka. Abang udah bergelut di dunia pelayanan ini tuh sekitar tadi 11 tahun ya Bang? Memahami bahasa itu. Bahasa ini. Kalau itu memang sudah dari 2008 ke 2022. Artinya sampai sekarang. Oh iya. Ini boleh disampaikan juga dong ya? Iya bisa. Ya, jadi di Panti Asuhan Elim kita sudah adakan ibadah khusus berbahasa isyarat. Untuk teman-teman rungu wicara. Boleh juga untuk yang umum. Artinya ada yang keluarganya mungkin. Biar sehingga makin tahu, makin paham tentang bahasa isyarat. Jadwalnya Bang bisa. Kita lakukan setiap minggu jam 10 di Panti Asuhan Elim. Memang masih saat ini berdomisili di
siantar gitu ya. Harapan kita bisa di tempat lain. Tapi begini, inklusi tetap harus dalam artian jangan lagi buat yang kami lakukan justru di gereja. Sehingga setiap pendeta atau siapapun yang melayangkan firman ada penerjemah. Jadi gak usah dibuat lagi eksklusif. Tapi justru inklusi mereka bisa ada. Nah ini goal kita sebenarnya. Memberdayakan Naposo apalagi tuh Naposo. Kalau kau merasa kau Naposo kerjaan kau cuman kor-kor aja. Jangan hanya malam mingguan aja Bang. Jangan malam mingguan aja. Tidak, terbeban sedikit. Hubungin Amang Pangera di WA ya. Maksudnya gini. Nanti kita tulis di bawah ini ya. Iya kita tulis. Kita gini, ayo memulai gitu. Emang aku tertarik. Sehingga nanti ketika ada pengkhotbah, ada yang selalu mampu. Masa iya pangeran didatangkan ke tebing hanya untuk memberkati? Enggak lah. Walaupun misalnya itu adalah keharusan kami begitu. Jadi tadi pertanyaannya kenapa melebar begitu ya. Pertanyaan udah berapa tahun begitu dari 2008 sampai hari ini kami tetap melakukan pelayanan berkebutuhan khusus apalagi untuk ini tadi Rungu Bicara ini. Tetapi untuk memberkati pernikahan kepada teman-teman kita yang seperti itu sudah berapa kali Bang? Perdana dan itu baru pertama. Nah itu perdana kan. Pasti ada sesuatu hal yang baru dong dari situ dan bakal abang ingat pelajaran yang memang baru muncul di situ Bang. Bagi abang sendiri secara pribadi gitu. Ada nggak Bang? Iya ada. Akhirnya memang Roh Kudus berbicara ya untuk setiap aspek kehidupan kita. Dan akhirnya Roh Kudus bilang begini. Tuh kesombonganmu selama ini. Seandainya kau mau memberkati dari dulu mungkin. Aku sudah memberkati lebih dari 10. Iya mungkin. Hanya saja begini ya. Itu tadi awal-awal lagi nih. Apa yang harus kukhotbahi untuk mereka yang aku bahkan belum menikah contohnya begitu. Jadi sekarang udah tersadarkan bahwa ya jangan case disabilitas juga. Disabilitas Rungu Bicara aja nanti kalau mau memberkati sambutlah panggilan itu sebab memang ya di situ kita dipanggil kan begitu. Jadi aku Pangeran sudah bertobat. Ya begitu. Nah seperti yang tadi kita bahas Bang tentang liturgi ibadah kita secara khusus kan di HKBP. Nah kita itu kan sangat terkenal dan sangat lekat sekali dengan yang namanya nyanyian. Siap. Nyanyian terus kita juga mengenal ada yang namanya pengakuan iman, baru juga pengakuan dosa, pengampunan dosa. Nah ada liturgi di dalam gereja kita yang disusun sedemikian rupa untuk membentuk iman kita. Siap. Mungkin bisa kita katakan adalah yang diberikan kemampuan dan anugerah untuk mendengar dan berbicara. Nah, bagi teman-teman kita nih Bang, yang kaum tunarungu dan tunawicara, dan Abang sebagai seorang pendeta, kira-kira ada nggak hal penting dari liturgi kita HKBP yang menurut Abang pribadi sepertinya kayak ini harusnya dikonversi nih, supaya kayak teman-teman kita yang tunarungu dan tunawicara juga imannya bertumbuh Bang. Tidak hanya seperti tidak hanya kaum-kaum seperti kita saja begitu Bang. Menurut Abang bagaimana? Siap. Saya garis bawah dulu ya, kaum-kaum seperti kita yang disebutkan oleh podcaster kita tadi sebaiknya kita tidak pakai lagi ya, dalam artian terus kaum-kaum mereka itu seperti apa begitu ya. Ada aja sebenarnya sirik gitu ya. Ya dimaklumi dong karena memang itu bukan bagian dari podcaster kita. Kita bilang kita awas yang berkebutuhan khusus adalah berkebutuhan khusus. Jadi kita awas. Jadi kita menghindari kata kaum-kaum kita atau normal dan tidak normal karena itu sangat marginal begitu ya. Jadi kita hindari itu gitu. Nah, iya benar. Dari dulu juga kita tahu bahwa HKBP is HKBP. Kita tidak Luther ya enggak sih? Ya, kita tidak Calvin dan tidak sebagai kita adalah kita. Dan kadang-kadang kita juga bilang kita dinamis dan fleksibel begitu. Tapi pada faktanya tidak. Tetapi aku juga tidak mau mengatakan bahwa kita kaku, tidak. Iya, dalam artian begini. Apa yang kita tuntut untuk agenda bisa sedikit dirubah untuk berkebutuhan khusus misalnya. Sedangkan yang melayani berkebutuhan khusus aja enggak ada. Ya enggak sih gitu. Jadi ada dulu aja wacananya baru kita fleksibelkan kan begitu. Nah karena sudah pernah ada ya berarti perlu kita bicarakan kan begitu. Dikonversi tadi bahasannya ya. Saya pikir juga begini. Indah sih sebenarnya agenda kita itu. Karena saya juga pernah dengar kesaksian dari teman-teman waktu saya studi es krim di salah satu tempat. Mereka bilang, ih gila ya agenda HKBP itu luar biasa ya. Ada masa perenungan, ada masa itu sempurna. Lalu aku berpikir, kok kami gak mencintai agenda begitu ya. Pada akhirnya mencintai liturgi itu benar-benar dan lain sebagainya. Jadi itu tadi, enggak melulu kita yang beradaptasi, tetapi mereka juga yang harus dikasih pemahaman. Itu juga penting begitu. Nah, memuji tadi seperti yang kata pemazmur gak harus bernyanyi. Tetapi seupaya translator itu juga bisa mengisyaratkan. Jadi yang Rungu Bicara di hari Minggu yang kita lakukan di Elim, semua nyanyian saya buat di bahasa isyarat. Jadi mereka juga begini. Jadi mereka bernyanyi dengan gerakannya begitu. Hanya saja selebihnya gak ada tutup mata lagi. Sebab semua doa karena di bahasa isyarat kan mereka hanya bersikap berdoa tetapi melihat
liturgisnya begitu. Nah ada bahasa isyaratnya amin. Kalaupun misalnya menutup mata, amin itu begini. Tapi kan tetap gak dengar ya. Iya. Tetap gak dengar. Jadi aminnya adalah menyenggol orang-orang yang di sekitarnya. Tapi iya kali saya berdoa di depan nyenggol amin gitu kan. Jadi kita tidak menuntut mereka untuk tutup mata, doa pengakuan dosa dan lain sebagainya. Tapi mereka melihat, tapi mereka memahami apa yang saya lakukan. Nah contohnya yang untuk pengakuan iman. Oh iya, jadi pengakuan iman pun salah satu dari mereka akan diberdirikan untuk menyaksikan pengakuan iman dan yang lain mengikuti. Jadi benar-benar pembacaan. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana orang di seluruh dunia bersama-sama kita mengucapkan kan begitu. Iya, ada di sini interpreternya. Biasanya dari kalangan mereka yang saya ambil itu pakai katekismus, dia membaca begini, yang lain mengikuti. Jadi semua menyaksikan. Jadi nggak melulu kita yang fleksibel, tapi memang mereka yang harus dibuat memahami juga, karena kan mereka bagian dari kita begitu. Iya. Nah, tadi kan Abang bilang bahwa tidak melulu kita beradaptasi dengan teman-teman kita. Tetapi ada saatnya teman-teman kita lebih kita berikan pemahaman. Siap. Nah, kalau dari Abang sendiri, kira-kira sekarang kan HKBP ini sedang menggalakkan pelayanan yang transformatif. Terlebih kita lihat di mana-mana sekarang pelayanan HKBP secara meluas itu lebih mengedepankan teman-teman yang difabel. Siap. Termasuk juga berarti teman-teman tunarungu dan teman-teman yang tunawicara, begitu Bang. Nah, menurut Abang ada nggak kira-kira sesuatu yang bisa gereja lakukan, sesuatu yang bisa HKBP lakukan agar teman-teman kita ini bisa dengan nyaman dari segi ya kesediaan fasilitas begitu Bang di dalam peribadahan minggu. Boleh Bang? Wah, kayaknya ini harus bicara serius, khusus ya. Artinya ada waktu di mana membahas ini bersama orang-orang berkompeten ya, bersama orang yang peduli, stakeholder begitu, dengan orang-orang yang memang memperhatikan hal yang sama. Jadi tapi mudah-mudahan podcast hari ini benar-benar ngasih impuls apalagi ke para pelayan. Jangan puas loh dengan core organ. Tidak mau mengatakan bahwa itu tidak penting, penting sangat. Hanya saja kalau kau mementingkan sesuatu tetapi mengabaikan yang lain pun Tuhan juga kurang berkenan dong ya. Begitu. Kayak juru bicara Tuhan ya aku ngomong begitu. Dalam artian ya kadang-kadang kita suka fokus di hal-hal yang semua orang juga bisa lakukan itu begitu ya. Nah ini bicara khusus begitu ya. Tetapi memang kita harus masuk ke dasar teologi. Udah panjang lebar baru ke dasar teologi ini sekarang. Nah saya punya prinsip kenapa juga saya sampai saat ini tanda kutip mencoba setia untuk di panggilan ini, berada di panggilan ini karena begini. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan segalanya dengan baik gitu ya. Pada akhirnya manusia yang mengatakan tidak baik adalah kategori cantik dan tidak cantik. Pangeran sih bersyukur aja karena sejauh ini pangeran selalu dibilang menawan, rupawan, glowing. Tapi kan dengan mengatakan pangeran menawan udah otomatis membuat orang lain di posisi yang tidak menawan. Iya dong, artinya ketika memuji orang berarti ada orang yang didiskriminasi begitu. Nah, mari kembali ke penciptaan di mana Tuhan Imago Dei ya menciptakan segala sesuatu dengan baik dengan satu roh utuh di dalam dirinya. Itulah main poinnya begitu. Jadi setiap manusia diciptakan Tuhan utuh dengan roh yang ada di dalamnya. Jadi pelayanan yang dilakukan si pangeran ini bukan pelayanan fisik tetapi pelayanan roh. Jadi ketika kita mengabaikan pelayanan ini, percayalah yang kita abaikan adalah roh yang ada di dalamnya. Nah nanti murka Allahnya. Iya, jadi kayak pelayanan fisik, vitamin dan lain sebagainya itu makan cukup. Tetapi roh yang lapar itu bagaimana? Nah kan kita sering begini ya, ngapain orang-orang ODGJ itu dilayani dan lain sebagainya. Sebab ketika kita ngomong mereka berteriak-teriak dan lain sebagainya. Itu respon fisik, tapi roh aku yakin mendengar. Iya aku sangat yakin itu bahwa roh yang di dalam itu makan. Tetapi kan dia mungkin tidak terbiasa dengan situasi itu sehingga dia membuat gesturnya kayak membuat penolakan dan lain sebagainya. Kalaupun dia misalnya tanda kutip dikuasai oleh simbolis misalnya, ya itu juga kan saatnya kita untuk menyentuh dia kan begitu. Nah ingatlah bahwa ada roh di dalam diri manusia yang harus selalu dilayani. Nah ini yang harusnya main poinnya. Nanti dulu tentang merubah liturgi dan lain sebagainya. Lihat aja dulu dasar ini sehingga ketika kita tidak punya fasilitas di gereja, saya sekarang menghadap ke kamera ini ya, kayak ini tajam banget ini khusus tatapan ini tajam banget ini pesannya. Jadi ketika kita berpikir bahwa tidak ada yang mumpuni dari pegawai gereja yang bisa menyentuh mereka, fasilitas yang tidak tepat, translator dan lain sebagainya, braille dan lain sebagainya, psikolog dan lain sebagainya, lakukan hal yang paling dasar.
lu datang pelayan ke rumahnya sekedar berdoa. Oke. Nanti aja dulu tentang fasilitas itu begitu. Kenapa begitu? Itu tadi dasarnya. Ada roh yang selalu pengen makan. Iya. Jadi kalau tidak bisa dibawa ke gereja mungkin dengan keterbatasan. Terus kita mengabaikan bahwa mereka harus dilayani. Ya datang ke rumahnya. Kalau case-nya rungu bicara yang tidak bisa berbicara dan lain sebagainya. Berdoa pegang tangannya selesai. Kalau yang retardasi mental dan lain sebagainya tidak mengerti dan lain sebagainya. Tanya kabar, suapi makan, peluk. Roh sudah terhubung begitu. Jadi hal dasar ini aja sebenarnya. Nah transformasinya harusnya pun lebih kepada hal-hal dasar ini gitu. Kalau di gerejamu sekarang, kok udah nunjuk-nunjuk ya, ini karena emosionalnya lebih kepada membara. Kalau di gerejamu tidak ada di sekolah minggumu ada anak-anak berkebutuhan khusus, hey gagal itu. Karena data dari World Health Organization mengatakan setidaknya 1/5% penduduk dunia adalah penyandang berkebutuhan khusus. Itu artinya mereka ada di mana-mana cuy. Berarti di gereja ada. Kenapa tidak ada? Bisa jadi ada keluarganya yang malu menunjukkan anaknya. Kita juga itu tadi kultur ya. Ada yang dianggap sebagai aib dan lain sebagainya. Makanya memang perlu diskusi khusus ini. Panjang ini. Jadi ada mungkin yang malu menunjukkan. Ada mungkin yang gini, nanti diganggui temannya. Ada mungkin yang begini sehingga membuat mereka tidak sampai ke gereja. Lalu yang tahu itu diam. Ya enggak dong, kita yang datang, yang cuman sekedar berdoa. Kalau kita bagi permen ke jemaat, ke anak-anak sekolah minggu atau berbagi firman, tetapi kita tidak berbagi hal yang sama. Tuh, nah, ada loh firman Tuhan yang bilang, nanti kalau kita berlaku tidak adil, darahnya akan dituntut ke kita loh. Nah itu yang membuat saya sampai sekarang begini, Tuhan bisa gak sih aku lupa ingatan? Artinya biar aku lupa aja dulu case ini begitu. Tapi ternyata Tuhan bilang, setidaknya dari kau kan pada akhirnya, benar. Jadi kemarin itu memang tidak mau menikmati semua euforia ketika orang memuji pangeran. Tidak sama sekali, dalam artian begini. Itu spesial bagi kalian, bagi kami tidak. Sebab di Hepata pun kan kami melakukan itu. Artinya tidak ada yang spesial dengan itu. Hanya saja baru dilihat sehingga menganggap, wow keren ya. Di Hepata kami lakukan itu 24 jam. Dan saya sudah meluluskan bahasanya begini ya, saya sudah. Ada peserta tunarungu wicara di Hepata, staf rungu wicara loh, katekisasi. Jadi saya mengajar katekisasi dengan bahasa isyarat. Dan tahu dia itu seorang apa? Maafkan kami, ini tidak kristenisasi. Dia seorang agama yang berbeda. Minta diajari katekisasi, lalu pada akhirnya dia dibaptis dan ikut katekisasi dan dia sekarang Kristen. Tidak ini ya, karena mungkin dia sudah lama tinggal di Hepata dan dia berbaur dengan kita, dia ditreat bagaimana manusia ditreat, dia benar-benar mengatakan bahwa inilah tempatku, keluargaku begitu. Nah, kan harusnya sampai di situ begitu. Nah, kami udah lakukan itu di Hepata yang membuat nothing so special with that gitu. Nah, tapi ternyata ketika pangeran muncul dengan itu pada akhirnya kan terangsang. Nah, sekarang instansi-instansi belajar Bisindo, CB dan lain sebagainya. Pangeran gini, oh ternyata harus dibom dulu ya gitu. Nah memang harus ada pemicunya pemirsa begitu. Jadi udah dengar podcast ini pun kalau kita tidak tertarik dengan hal ini, yaudah deh buang aja handphonenya. Ya harusnya ada yang paling sederhana setidaknya. Nah ini yang paling ini udah boleh masuk ke harapanku gak sih? Boleh. Karena transformasi kan tadi kan. Boleh, jadi gini, kalau ternyata di sekolahmu, di tetangga, di jalanan, pinggir rumah, di depan rumahmu, entah di mana-mana kau lihat ada kasus begini, kalau nggak bisa jadi teman, ingat lagi, jangan jadi pembuli, jangan jadi lawan, begitu. Jadilah, kalau misalnya pun kita nggak bisa menjadi penolong bagi mereka, setidaknya penolong dalam hal begini, ada yang membuli kita jadi lawan. Jangan, mereka bukan orang yang dibully, karena ini tugas bersama. Dari situ sebenarnya kita memulai, karena memang rungu wicara, apalagi tadi saya bilang sensitif kan, mereka hampir tidak percaya dengan Tuhan. Mengingat bully yang mereka terima dan pegawai gereja, pelayan gereja sepertinya hanya mementingkan orang-orang awas seperti kita, apalagi mungkin orang-orang yang butuh perhatiannya di pastoral dan lain sebagainya, sementara yang ini mau fisik dan lain sebagainya benar-benar harus diperhatikan. Jadi mereka memang antipati dengan gereja. Maka kalau nggak bisa bawa mereka gereja, dalam artian sulit untuk membawa mereka beribadah bersama kita, ya lakukan pendekatan persuasif menjadi teman. Harus ditransformasi itu dan dimulai dengan sekolah minggu. Itu harus, kenapa? Jadi akhirnya anak-anak sekolah minggu akan terbiasa dengan teman yang berbeda. Iya dong. Nah, jadi kalau misalnya, mana ada mungkin rungu wicara temannya, sebut saja Indah. Kenapa Indah? Karena mawar, melati, semuanya indah begitu ya. Misalnya si Indah punya tetangga yang rungu wicara, harus dikasih beban ke Indah. Indah bawa kawannya. Jangan enggak. Jadi akan terbiasa. Jadi inklusi pun akan terjadi dimulai dari sekolah minggu. Berarti
sebenarnya pemahaman kita dan pelayanan yang menyentuh hingga ke seluruhnya Bang. Benar-benar menyentuh Iya, itu sangat-sangat penting ya. Iya, Itu sangat-sangat mendasar. benar. Begitu. Nah saya sendiri Bang secara pribadi itu sekarang sudah mulai melihat banyak tadi interpreter ya Abang Iya, bilang. iya, Interpreter yang mulai bermunculan. Iya. Baik di televisi, Iya. baik saya pernah lihat di sosial media Instagram itu ada satu band Eropa itu lagi mengadakan Iya, konser Bang benar. outdoor. Terus ada ininya ya. Iya, ada interpreternya. Dan saya sebenarnya kayak agak bingung nih kayak ini gimana cara kerjanya? Iya. Ini gimana teknisnya dan bagaimana teman-teman kita bisa menikmatinya? Iya. Begitu dengan mungkin ya Siap. dengan musik yang sudah diinterpretasi itu Siap. bagaimana Iya, siap. dinikmatinya Siap. begitu Bang. Nah, berarti bahwa sekarang sudah memang orang-orang sudah semakin aware Bang. Iya dong. Itu yang bisa saya simpulkan. Iya dong. Nah, jadi saya sendiri sekarang sebagai seorang calon pelayan, Yes. sebagai kaum awam yang merasa terpanggil Bang, Gitu, punya tanggung jawab. Mungkin Abang bisa mengajari saya entah sepatah, dua patah cara berpatah-patah. berpatah-patah untuk belajar bahasa isyarat. Siap. Boleh Bang kira-kira? Boleh. Kita dari huruf dulu boleh. Boleh. Ya, Tapi nah. kalau saya agak lambat nangkap, Siap. kita ulangi ya Bang ya. Siap. Oke, ini, coba. ini CB dong ya, karena Bisindo make 2 tangan. Ini pun saya kenapa kurang setuju juga. Kita bisa bayangkan ya, ada di dalam diri seseorang yang mungkin tidak utuh 2 tangan. Jadi pun Oke, akan mengalami ya. kesulitan juga kan, begitu. Jadi CB ini untuk ini saya pikir lebih pas begitu. Oke. A, Ini A, iya. Ini Oke. B, A, B, oke. Ini C, ini C. ini D. Begini ya Bang? D. Oh, Ya ini D. Ini kayak seperti membentuk D ya. D. Ini D. Oke, ini E. Tidak nyentuh ya. Ini Tapi E. tangannya nih jempolnya begini. E, Ini oke. E. Ini F kebalikan dari D tadi. Oke, F. Ini F. Oke, ini G. Ini G. Iya. Ini H. Tangannya H. harus gitu. H. H. Ini I. Ini J. Ini J. Nah, ini K. Wow. Ini K. Ribet juga ya Bang ya. Ini Iya, K. Ini K. Ini L. Ini L. Iya. Ini M. Ini M. Iya, 3 M. M, 3. 3 ya. Iya, iya. 3 3. M. Saya berbicara ada di sana satu lagi ya. Ya, M. Oke, Ini N. M. Ini N. Oh, N2 ya. Iya, N. N2. Ini O. Ini O. Iya, ini P. K yang O. terbalik. K tadi kan begini. Ini O. Oh, oke. Ini P. P. Oh, ini P. Mm-mm. Ini P. Oke, ini Q. Ini Q. Ini R. Ini R. Wah, agak ribet juga ya Iya, Bang ya. Ini R. Ini Ini S. Ini S. Tadi kan E gini ya. Ini S. Iya, oke. Oke, ini T. Ini T. Ini U. Ini U. Ini V. Ini V. Ini W. Ini W. Ini X. Ini X. Iya. Oke. Ini Y. Ini Y. Ini Z. Ini Z. Oh, Z agak spesial ya Bang ya. Z. Z kayak gini. Iya, Kalau nah. mau Nama adik siapa? Agnes. Iya, gimana? Aku lebih mau belajar bilang I love you gimana Bang? Iya, Bisa nggak iya. diajarin coba? Iya, ini. Coba gimana Bang I love you? Nah, saya selalu pada dada ya. Iya, Bisa saya. begini, Bisa begini. Ini saya Saya mencintai mencintai. kanan. Itu ada Iya, perbedaan Bang, kanan dan perbedaan kiri lagi. beda. Iya, ada Oh, perbedaan. jadi yang di depan yang yang ini yang kanan. kanan, Iya. kanan di depan. Iya, Oke, mencintai. mencintai kamu. Ya, Kamunya tangan Menunjuk ke orang kanan atau kiri Bang? kanan. Kanan juga. Ini mungkin ada etika ini juga ya Indonesia Iya, dalam gitu ya. artian kanan ya, lebih Oh, sopan gitu. gitu. Mencintai. Jawabannya itu begini. Sama. Sama. Wah, Iya. kayak anak zaman sekarang ya Bang Iya, ya. Sama gitu. Berarti Iya, secara tidak begitu. langsung kita udah belajar nih bahasa isyarat ya Bang. Yoman gitu ya. Yoman, sama begitu ya. Jadi teman-teman di rumah udah bisa bilang I love you ya. ke semua orang dimanapun di sebelah. Kan semuanya saling mengasihi ya Bang ya. Iya, benar. Oke. Sekarang kita sudah mencapai pembicaraan terakhir nih. Yes. Oke Bang, ini sekarang di pertanyaan kita yang terakhir. Kayaknya sepertinya seru sekali sebenarnya kita membicarakan topik ini ya Bang. Yap. Tapi nanti Abang gak pulang-pulang. Ya nanti editornya marah nih kok kelamaan sih ini durasinya gitu. Tapi mungkin Iya. kalau masih kurang, Iya. kalau teman-teman masih penasaran, kita bisa bikin episode yang selanjutnya. Wow. Part yang kedua gitu. Jadi ini seperti series. Kayak Cinta Fitri ya. season Cinta 2. Fitri gitu. Kita bikin One Piece Bang. Oh, iya, 1000 episode gitu. Nah, Abang sebagai seorang pendeta, sebagai seorang Lalap lo Agnes bilang aku seorang pendeta. enggak. Itu kan seperti Influencer. oke, influencer. Jadi iya. Enggak, kan enggak salah Iya, dong iya, Bang, Abang iya, juga iya, influencer iya, kan. iya. Nah, Abang ada keresahan atau ada kerinduan enggak? Mm-mm. Atau ada tips yang bisa Abang bagikan kepada kami, bagaimana sih trik-trik supaya kita kaum awas Siap. bisa lebih dekat, lebih intim dan lebih bersahabat Siap. dengan teman-teman kita kaum tunarungu dan tunawicara. Wow, Silakan. luar biasa ya. Iya, siap. Jadi kalau bicara keresahan sebenarnya, nah itu dia. Sebenarnya tadi dari awal ya saya tidak bilang.
pelabelan sih yang membuat ini jadi begini. Pelabelannya ada rungu bicara, ada ini. Sebenarnya kalau nggak bilang pelabelan lebih baik gitu sih ya sebenarnya. Gitu. Hanya saja memang di sisi-sisi tertentu, di titik-titik tertentu memang mereka harus dibantu sehingga penamaan itu perlu. Tapi memang siapa sih yang mau dilabelkan begitu ya? Nggak ada gitu pelabelan. Keresahan saya hanya begini. Kita yang awas pun punya pergumulan, mereka pun punya pergumulan. Tapi percayalah pergumulan kita itu selalu lebih kepada diri sendiri. Pergumulan mereka 2. Penerimaan terhadap diri mereka itu udah sangat berat. Ditambah ketidakadaan penerimaan jadi double. Nah keresahan saya di situ, itu tadi. Kalau nggak bisa jadi teman buat teman-teman kita itu jangan jadi lawan ya. Minta tolong sekali begitu. Apalagi kalau bisa menjadi teman, wah luar biasa. Keresahannya lebih kepada penerimaan tadi. Tapi itu tadi, kita coba aja mulai dari sekarang untuk tidak membuat pelabelan. Terus dia gak bisa bicara, so what? Anehnya lagi, teman-teman yang berkebutuhan khusus, ini agak panjang gak apa-apa ya. Anehnya lagi orang-orang yang berkebutuhan khusus itu dianggap seperti orang yang berbeda sekali. Faktanya begini, Pangeran, CP ya namamu ya hasiannya. Cynthia memakai alat bantu. Pangeran ini pakai soft lens, Cynthia pakai kacamata. Artinya kami pakai alat bantu supaya kami bisa melihat. Anehnya ketika itu terjadi pada orang yang memakai kursi roda ini seperti parah. Padahal kan sama-sama pakai alat bantu. Iya benar. Simple kan? Ya aku nggak akan bisa melihat kalau aku nggak pakai soft lens. Dia nggak bisa bergerak kalau dia nggak pakai ini. Iya enggak sih? Simple kan? Tapi entah kenapa penting sekali pelabelan itu gitu. Nah ini yang harus sudah dirubah. Enggak usah lagi begitu. Enggak ada bedanya itu dengan sekelas profesor yang begitu pintarnya misalnya tanpa tongkatnya. Karena dia mungkin sudah sangat sulit berjalan begitu. Nah pelabelan ini sebenarnya yang memang merusak segala sesuatu. Keresahan itu di pelabelan itu sebenarnya. Jangan lagi melabel-labelkan. Kalaupun penamaan perlu itu hanya gara-gara begini aja sih. Karena memang mereka harus dibantu untuk hal-hal tertentu. Kayak tadi mau wawancara ya gimana. Mau gak mau kan kita bilang, oh Pak maaf dong. Mereka kan rungu bicara. Nah itu pelabelannya gitu kan. Ya kami harus bantu. Di situ aja fungsi dari penamaan itu. Tapi kalau pelabelan dia rungu bicara sehingga membuat dia berbeda dari kami. No jangan lagi. Nah itu masih berkembang dengan kita. Dimulai ya dengan yang pelajaran sekolah minggu. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu sudah mendengar ini ya. Didengar baik-baik begitu ya. Jangan lagi pelabelan itu ada begitu. Besok-besok ada pelabelan lagi. Itu loh si keriting. Apa sih? Misalnya yang di rasis di luar negeri sana. Aku pernah ke suatu negara, Ciela mau ngatakan aja bahwa aku pernah ke negara lain. Mau sombong nih ya. Iya gitu terus ada seorang yang berkulit tanda kutip pucat mengatakan begini. Oh yes another Asian. Aku begini. Terus kalau aku Asia kenapa emang begitu? Padahal ketika mereka datang ke sini pun tanda kutip digitukan juga begitu. Jadi stop pelabelan ya. Stop, nggak enak. Misalnya mengenalkan orang, itu loh si Agnes yang cantik itu, iya enak banget ya. Iya nggak sih? Kalau bisa terus-terus Bang dibilang kayak gitu. Itu itu loh si CP yang cerdas itu loh. Enak nggak sih? Si Marince itu loh yang sangat aktif menolong itu loh begitu. Kenapa nggak pelabelannya begitu aja? Kalaupun mau buat pelabelan, kenapa fisik? Nanti kalau fisik memang pada akhirnya kalian sakit hati. Sebab lihat dong Pangeran hampir sempurna kan. Alah. Kalian semua sakit hati. Ya Bang ya itu secara gak langsung ya. Itu ya. Dalam artian begini. Stop pelabelan. Itu keresahannya begitu. Nah kalau tadi setelah keresahan ada kerinduan. Kalau kerinduannya memang di setiap gereja gak muluk-muluk. Di setiap gereja sudah akan ada ini. Nanti dulu interpreter tetapi sosialisasi dari pelayannya dulu tentang ayo kita bawa yang berkebutuhan khusus ke gereja. Ingat doon. Dan kalau sintuamu masih inang pendeta, kalau sintuamu tidak tahu berapa jumlah jemaat di lorongnya, apalagi yang berkebutuhan khusus dipecat aja. Apa sih Pangeran? Enggak yang nono bercanda. Termasuk Opung Eporus juga. Kalaupun enggak ada data yang jelas tentang penyandang berkebutuhan khusus, apalagi HIV AIDS, yang HIV AIDS dan lain sebagainya, saya juga harus sampaikan ini karena ini isu kemanusiaan. Kalaupun pendeta-pendeta sekarang gak punya data itu Pung, dididik lagi Pung. Penting itu ya Bang. Penting di LPP makanya ini juga harus keras supaya jangan lagi core itu udah harga mati teman-teman. Kita gak ngapa-ngapain juga kita udah bisa core begitu loh. Bukan mau mengatakan lagi core tidak penting, penting sekali lah. Sangat penting malah begitu ya. Hanya saja begini, puas dengan yang begitu gitu. Nah kerinduan si Pangeran di situ sosialisasikan bahwa
semua yang dimarginalkan ayo kita manusiakan lagi. Ya begitu. Nanti dulu tentang fasilitas interpreter. Masukkan lagi tentang tema tadi itu bahwa setiap orang punya roh di dalamnya yang harus senantiasa dilayani. Jadi kita adalah pelayan kan. Panggilan itu harus ada ke seluruh lapisan manusia di muka bumi ini begitu. Nah itu tadi di gereja, kalau di masyarakat mungkin terlalu global ya, terlalu global begitu. Tapi memang saya berharap juga ini pasti kan ada kepala desa yang nonton. Iya dong, ada dinas sosial pasti yang menonton. Ya, Jangan cuma untuk mencarikan program meskipun itu sangat baik ya gitu. Jangan cuma mencarikan program untuk disabilitas sekian dan lain sebagainya. Pastikan disabilitasnya sejahtera enggak begitu loh. Jadi temukan panggilannya begitu. Nah itu untuk masyarakat begitu. Nah untuk para pelayan bertobat rame-rame kita ya bertobat rame-rame gitu ya. Karena memang akan keren kan kalau misalnya kita ke gereja bawa yang retardasi mental, mungkin yang autism atau mungkin yang yang Down syndrome begitu, bawa ke gereja bareng-bareng lalu disambut sama anak-anak yang lain, udah datang begitu, surga udah hadir. Surga sudah hadir begitu. Nah ini PR panjang ya begitu. Dan tapi kan kalau nggak dimulai yang nggak bisa begitu. Itu aja tadi pertanyaannya atau ada yang lain yang aku lewat? Tapi di satu sisi Bang kita kayaknya patut bersyukur juga ya Bang, karena sejauh ini HKBP kan sudah sedang mengembangkan 2 fasilitas umum yang RBM di Sibolga sama benar. Sekarang yang ada di Medan Bang. Siap. Di Tanjung Morawa ya kalau nggak salah ya. Nah semoga ya harapan kita akan Bang ke depannya ya semakin spesifik ya Bang, dan semakin menyeluruh kepada teman-teman kita tunarungu dan tunawicara. Siap. Sedikit lagi boleh? Udah di-cut tadi ya? Enggak, boleh Bang. Oh iya. Sedikit lagi maaf. Termasuk untuk wanita pembangunan juga. Meskipun hari ini kita banyak bicara tentang bahasa isyarat begitu. Nah kalau membangun gereja juga harus aksesibel ya pemirsa ya. Jangan tangga semua, jangan ini. Karena itu memang harus disuarakan. Karena memang kadang-kadang kita memikirkan aspek teologi yang kadang-kadang teologi juga kadang gak mendarat kan. Karena Yesus berkhotbah di atas bukit sehingga harus di bukit sehingga semua orang tahu dan lain sebagainya. Hey, kasihan yang ini yang tunadaksa yang gak bisa berangkat. Jadi hal-hal seperti itu juga jangan sampai terlewatkan. Ini masukkan aja di tengah-tengah podcast kita ya. Begitu. Oke Bang. Kapun kap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tetap saksikan kami di podcast HKBP episode-episode yang akan datang. Spesial buat teman-teman kami tunawicara dan tunarungu. Kami ingin sampaikan. Sampai jumpa. Shalom.